Ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan cukup. Selamat malam Banti, saya mau bertanya, yang dimaksud nama dan rupa itu apa ya? Dan di dalam Vipassana kapan saatnya merenungkan anicca, dukkha, dan anatta? Nama dan rupa adalah batin dan jasmani. Bahwa kita makhluk secara umum, terutama adalah manusia, binatang, termasuk makhluk neraka, bahkan kita percaya dengan keberadaan dewa, itu tersusun secara umum dari dua, batin dan jasmani. Kalau kemudian diure lagi, batin dan jasmani ini menjadi 5. Disebut 5 gugusan. Jasmani adalah jasmani, gugusan pertama. Sedangkan batin terdiri dari 4 gugusan. Ada perasaan, ada persepsi, ada bentuk-bentuk pikiran, dan ada kesadaran atau batin yang mengetahui. Ada 4 ini. Kalau kita ure lagi. Kalau diure lagi, wah, banyak lagi. Jasmani kita, seperti yang kemarin telah disampaikan, tersusun dari 4 unsur jasmani. Baik 4 unsur jasmani yang kita rasakan maupun yang kita lihat dengan mata. Apapun yang padat pada jasmani kita adalah unsur padat. Apapun yang sifatnya mencair, ada darah, liur dan sebagainya adalah unsur cair. Kemudian panas, temperatur adalah panas, unsur api. Gerak, udara adalah unsur udara. Kemudian 4 gugusan lainnya juga bisa diure lagi. Perasaan, banyak sekali jenis perasaan. Ada 3 jenis perasaan, menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral. Yang muncul dari mata ketika melihat. Nah, karena kita memiliki 6 indera, berarti 3 kali 6 berapa? 18 jenis perasaan. Kemudian dari 18 perasaan, ada juga perasaan-perasaan yang sebenarnya patut untuk dikembangkan, ada yang tidak patut untuk dikembangkan. Yang patut adalah apa? Ketika perasaan muncul berkenaan dengan perenungan bijak. Misalnya apa? Melihat objek, menggunakan mata, muncul rasa menyenangkan. Ketika muncul rasa menyenangkan itu tidak patut dikembangkan, karena semata-mata dari perasaan yang sifatnya duniawi. Tapi kemudian muncul perenungan. Ini pun juga tidak kekal. Ini juga berubah. Ini tidak bisa dipertahankan. Muncul batin melepas. Ketika muncul batinnya melepas, muncul kebahagiaan. Ini perasaan menyenangkan juga. Dan itu yang patut dikembangkan. Dan yang patut dikembangkan juga bisa menyenangkan, bisa sebenarnya tidak menyenangkan, bisa juga netral. Maka ada 3. Nah, 3 kali 6 berapa? 18. 18 tambah 18 berapa? 36. Banyak juga ya. Dan itu berubah-ubah. Persepsi juga sama. Muncul dari 6 indera. Persepsi itu adalah gambaran batin yang dikenali. Jadi ketika kita mengenali sesuatu dari sebuah tanda, dari sebuah gambar. Itulah persepsi. Contoh, biasanya muncul dari gambar. Contohnya apa? Ketika Anda membayangkan hutan, ada nggak gambar hutan? Ada nggak? Dalam batin ada ya? Nggak ada ya? Oh, kalau nggak ada, nggak tahu ini gimana pikirannya. Apa beda dengan saya?
Ada kan ya? Nah, itulah persepsi. Ketika mendengar suara, ada nggak gambar suara? Ada nggak gambar suara? Ada kan? Coba. Kita meditasi, kemudian kita kan mendengarkan suara azan kan? Ada kan gambarnya kan? Kita membayangkan ada orang sedang berada di depan mic. Itu gambar juga, itu persepsi juga. Nah, sehingga apa? Persepsi itu muncul dari juga 6 indera. Bahkan yang kita lihat ini dengan mata kita itu sebenarnya persepsi. Itu sanya, disebut sanya kalau dalam bahasa Buddhis disebut sanya. Persepsi. Oh, banyak sekali persepsi juga. Kemudian ada bentuk-bentuk pikiran. Disebut sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Yang kalau di dalam Abhidhamma ada 50 jenis sangkara. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Yang baik apa? Ya seperti kita punya sati perhatian, kebijaksanaan, itu yang baik-baik. Kedermawanan atau aluba, cinta kasih adosa, itu yang baik-baik. Yang buruk-buruk banyak sekali. Kebencian, keserakahan, kebodohan, itu yang buruk-buruk. Itu semua adalah bagian dari bentuk-bentuk pikiran. Nah yang terakhir kesadaran atau batin yang mengetahui, itu juga muncul dari 6 indera. Saat kita melihat objek, di situ ada batin yang mengetahui berkenaan dengan melihat. Nah, itu adalah kesadaran melihat. Mendengarkan suara, ada batin yang mengetahui berkenaan dengan mendengar. Itu adalah kesadaran telinga. Kemudian ada kesadaran hidung, lidah, jasmani, dan kesadaran pikiran itu sendiri. Maka kemudian nama rupa ini, batin dan jasmani ini ketika diure akan juga banyak sekali. Nah tetapi kemudian yang harus dilihat dari 5 gugusan ini atau batin dan jasmani ketika dirangkum, bahwasanya itu semua sifatnya adalah tidak kekal. Jadi kalau ditanya kapan kita merenungkan ketidakkekalan, sebenarnya kapan saja kita bisa merenungkan. Dalam meditasi ini pun, walaupun kita masih mengarahkan batin kita untuk tenang saja dulu, tetapi kalau misalnya ada waktu atau ada perenungan tentang ketidakkekalan, kenapa tidak? Karena itu baik, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika muncul pikiran yang buruk, kita juga bisa menggunakan perenungan tentang ketidakkekalan. Untuk apa melenyapkan pikiran buruk tersebut? Oh ternyata apapun kondisi batin yang sekarang dialami, yang itu sebenarnya tidak terlepas dari batin dan jasmani. Jadi apapun yang sekarang kita alami tidak akan lepas dari batin dan jasmani. Itu semua adalah sifatnya tidak kekal. Sifatnya berubah. Sifatnya tidak bisa dipertahankan. Yang berubah, yang tidak kekal, yang tidak bisa dipertahankan, ketika dilekati, membawa kepada penderitaan. Maka kemudian seperti yang tadi malam saya sampaikan, melihat demikian, maka seseorang akan memperhatikan objek, memperhatikan kondisi, tetapi batin tidak melekat. Karena apa? Melihat ketidakkekalan. Jadi di balik itu ada pemahaman ketidakkekalan. Dan juga bisa melihat dari sisi duka atau deritanya atau ketidakpuasannya. Jadi apa yang tidak kekal tidak memberikan kepuasan yang sejati. Seperti tadi saya sampaikan, seberapapun kesenangan indera yang diperoleh, ternyata tidak memberikan rasa puas. Itulah duka. Tidak memberikan rasa puas. Seberapapun itu. Maka melihat bahwa apapun yang menyenangkan tidak memberikan rasa puas, maka seseorang menjadi detached, tidak melekat. Memperhatikan objek tersebut tanpa melekatinya. Dan anatta juga sama.
Bisa direnungkan kapan saja. Ketika memang dibutuhkan, kenapa tidak? Seperti tadi saya sampaikan, ketika melihat seseorang yang dibenci, muncul kebencian, kita paham dengan konsep anatta, maka kita bisa menggunakannya sebagai perenungan. Kenapa kita harus membenci? Siapakah yang kita benci? Karena sesungguhnya yang dibenci itu sudah berubah-ubah. Dan tidak ditemukan inti di sana. Tidak ditemukan individu di sana karena sudah berubah. Bahkan yang sekarang Anda lihat saya seperti ini sudah berbeda, tidak hanya berbeda dari yang kemarin. 1 detik yang lampau juga sudah berbeda. Nah, melihat demikian, apakah boleh? Wah, sangat boleh. Dipersilahkan. Itulah kenapa di dalam praktik meditasi, seseorang bisa mempraktikkan atau mengembangkan kebijaksanaan terlebih dahulu, kemudian ketenangan, dan bisa pula mengembangkan ketenangan terlebih dahulu, kemudian kebijaksanaan. Karena masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Dan bahkan bisa pula mengembangkan keduanya secara bersamaan. Disebut yuga nada. Secara bersamaan. Juga bisa juga. Tetapi itu masing-masing. Jadi kalau ditanya kapan bisa merenungkan demikian, setiap saat bisa. Apalagi ketika dibutuhkan, itu sangat ya baik untuk dijadikan sebagai perenungan. Ya semoga bisa dipahami. Apakah meditasi itu berbeda dengan konsentrasi? Tergantung meditasi yang dimaksud meditasi yang apa. Kalau meditasi yang dipraktikkan di sini disebut sebagai citta bawana, pengembangan batin. Dalam pengembangan batin banyak kualitas batin yang harus dikembangkan. Dan konsentrasi adalah salah satunya. Artinya tidak hanya konsentrasi saja, tetapi yang lain-lain yang bermanfaat, yang baik juga dikembangkan dalam citta bawana, dalam pengembangan batin, dalam meditasi ini. Apa saja? Ada kebijaksanaan, ada perhatian, ada ketenangan, ada keseimbangan batin, ada juga konsentrasi. Dikembangkan. Maka meditasi yang dipraktikkan di sini mengembangkan apapun kualitas batin yang baik, yang bermanfaat, yang membawa kepada pembebasan, membebaskan batin dari kotoran batin, dan salah satunya adalah konsentrasi. Tapi tidak hanya satu-satunya. Maka kalau kemudian orang bermeditasi hanya mengembangkan konsentrasi, ya sesungguhnya itu bukan meditasi dalam konteks citta bawana, dalam konteks pengembangan batin. Karena banyak yang juga harus dikembangkan. Maka ketika meditasi, kakinya sakit, kemudian kita mencoba untuk bersabar, walaupun kita tidak bisa fokus terkonsentrasi pada objek meditasi, itu juga bagian dari citta bawana. Karena setidaknya pada waktu itu kesabaran sedang dikembangkan. Kekuatan bertahan sedang dikembangkan. Yang ini juga nanti akan membantu, akan mensupport untuk memunculkan kualitas batin lainnya. Ketenangan batin itu akan semakin terbentuk. Keseimbangan batin juga akan semakin menjadi kokoh. Kalau kekuatan bertahan kita semakin berkembang. Maka walaupun tidak bisa terkonsentrasi pada objek, kalau kita bisa bertahan, mengembangkan kesabaran, itu juga menjadi satu hal yang baik dalam meditasi ini. Bahkan para bijaksanawan mengatakan, kesabaran adalah praktik yang tertinggi. Kesabaran. Jadi kalau Anda sampai dengan susah payah, dengan jungkir balik,
Tapi nggak sampai ya, nggak sampai jungkir balik ya. Seandainya demikian, dengan jungkir balik susah payah, mau bagaimanapun bertahan sampai tanggal 19, wah, artinya Anda melatih kesabaran. Luar biasa. Itu sudah menjadi step yang sangat baik, langkah yang sangat baik. Karena ini memang tidak mudah. Meditasi itu sesuatu yang memang, ya mau tidak mau, sesuatu yang sulit. Maka dulu ada cerita di sini. Yang datang sekitar 10 orang. Satu persatu hilang. Awalnya mau bermeditasi 10 hari. Baru 3 hari tinggal 3. Tidak bertahan. Ya karena memang dalam meditasi ini kita itu kan ya disuruh untuk menghadapi penderitaan. Pada saat tidak bermeditasi, umumnya seseorang kan selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan. Merasa bosan sedikit, ya yuk pergi ke sana, ke restoran. Mencari kesenangan kan? Sehingga tidak pernah melihat penderitaan. Tetapi di sini rasa bosan harus dihadapi. Rasa sakit dihadapi. Mungkin bau yang tidak nyaman pun dihadapi juga. Karena lama-kelamaan biasanya sudah mulai pakai balsem. Dihadapi. Dan bisa bersabar, wah itu sudah luar biasa. Itu bagian dari melatih batin. Jadi jangan komplain ya. Harus, itu juga bagian dari melatih batin. Oke, ya. Jadi berbeda tetapi konsentrasi merupakan salah satu bagian dari meditasi. Selamat malam Bante. Jika dalam berwipasana muncul rasa sakit di bagian tubuh tertentu, gimana caranya supaya tahan dengan rasa sakit itu? Seperti kemarin yang juga saya sampaikan sebenarnya, ketika rasa sakit muncul pada bagian jasmani, ada 2 cara. Cara pertama bisa dengan mengamati sakit itu sendiri, mengamati jasmani yang sakit, dan tentu juga dengan kekuatan bertahan. Apakah bisa melakukan perenungan? Bahwa ini pun juga kewajaran dari jasmani yang memang selalu menimbulkan sakit. Atau melakukan perenungan bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal, pasti akan berubah, tidak selamanya berada dalam sakit. Atau dengan cara memperhatikan gejolak emosi yang muncul. Muncul emosi kan ketika sakit muncul? Keinginan untuk mengubah posisi duduk. Mungkin ada pemikiran, kok kenapa lama sekali ini? Ada gejolak pikiran, emosi, ketidaksukaan, berpikir-pikir tentang sekarang sudah jam berapa. Ya contohnya kalau di sini ada jam. Kalau misalnya yang menentukan berapa lama duduk meditasinya adalah pembimbing, yang dimarahi pembimbingnya. Kenapa kok lama sekali? Tapi karena sudah ditentukan oleh jam kan, marahnya dengan jam kan. Padahal tidak sadar, semakin kita dekat dengan jam yang telah ditentukan, kita tuh semakin tua, semakin dekat dengan kematian. Tapi maunya cepat-cepat. Berarti ingin cepat mati juga ini. Ya kan? Ini nanti kan belum tanggal 19, tapi maunya cepat-cepat kan, cepat selesai. Padahal kalau semakin dekat dengan waktu, artinya kita itu usianya semakin bertambah, semakin tua. Berarti semakin dekat dengan kematian. Kenapa tidak menikmati saat ini dan sekarang saja?
Ya jadi demikian, bisa mengamati fisiknya, rasa sakitnya dan tetap bertahan, atau mengamati gejolak pikiran atau emosinya, diamati dan bertahan di situ. Nggak apa-apa. Kalaupun hanya bertahan beberapa waktu, itu sudah baik. Karena sudah ada latihan. Ketimbang kebiasaan lama dilakukan, sakit sedikit langsung mengubah posisi. Itu kebiasaan habit yang lama. Kalaupun kita bertahan 1 menit, 2 menit, 3 menit, wah itu sudah merupakan bagian dari latihan. Itu sudah baik. Kalau memang tidak tahan sekali, bisa mengubah posisi duduk, tetapi lakukan dengan penuh perhatian. Nah, itu semua adalah latihan. Ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Kemarin Bante menyampaikan bahwa suka dapat menimbulkan keserakahan dan duka dapat menimbulkan kebencian jika dilekati. Bagaimanakah dengan perasaan takut atau sedih? Apakah itu timbul dari ketidaktahuan? Atau apa ya Bante? Mohon arahannya. Takut seperti naik pesawat, karena sempat membaca berita tentang kecelakaan pesawat. Sedih seperti ketika mengetahui saudara kita ada yang sakit. Kesedihan, ketakutan, termasuk keserakahan, kebencian, itu semua sebenarnya juga muncul dari ketidaktahuan. Walaupun keserakahan itu muncul karena perasaan yang menyenangkan, itu juga muncul karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa perasaan yang menyenangkan sifatnya tidak kekal. Maka muncul keserakahan. Muncul keinginan untuk memperoleh. Tapi kalau kemudian kebijaksanaan muncul, ketidaktahuan lenyap, maka keserakahan tidak akan muncul ketika kesenangan itu muncul. Demikian pula kebencian kenapa muncul? Walaupun itu muncul bersamaan dengan perasaan yang tidak menyenangkan, itu juga disebabkan karena ketidaktahuan. Bahwa perasaan yang tidak menyenangkan sifatnya tidak kekal. Sehingga kemudian ketika itu muncul, kebencian ikut muncul. Tapi kalau dilihat bahwa itu adalah tidak kekal, lantas untuk apa kita membenci? Dengan perasaan yang tidak menyenangkan, yang toh itu juga pasti akan berlalu. Maka keserakahan, kebencian itu muncul dari ketidaktahuan. Lantas bagaimana takut dan kesedihan? Juga sama. Takut kesedihan ini kan sebenarnya muncul dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Dari perasaan yang tidak menyenangkan. Kenapa kita takut? Ya kita ada perasaan yang tidak menyenangkan. Seperti tadi misalnya kalau mendengar berita-berita mengenai ada kecelakaan pesawat, muncul ketakutan, muncul perasaan yang tidak menyenangkan, maka muncullah takut. Ya karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwasanya, banyak sekali ketidaktahuannya. Tidak tahu bahwasanya ketakutan adalah kotoran batin. Ketakutan adalah perintang batin. Tidak tahu bahwasanya ada sebuah perubahan. Nah, karena ketidaktahuan maka muncullah rasa takut. Termasuk adalah kesedihan. Kesedihan ketika misalnya tadi ditinggal oleh orang yang dicinta. Ya karena kemudian melihat itu sebagai sebuah kekekalan, yaitu kemudian muncul sedih ketika yang dicinta itu meninggalkannya. Tapi kalau dari awal sudah dikokohkan dalam batin bahwa siapapun pasti akan berpisah dari kita, termasuk yang dicinta, termasuk yang dekat pasti akan berpisah. Ya ketika perpisahan terjadi, tidak kemudian menimbulkan kesedihan, karena sudah siap. Maka baik kita merenungkan ketidakkekalan terhadap apapun, termasuk utamanya terhadap hal-hal yang kita merasa itu berharga. Anda punya misalnya jam tangannya mahal, cobalah sekali waktu ditimang-timang, dilihat. Ini juga tidak kekal, ini pasti berubah.
Nah kalau sudah diberi pemahaman demikian, menjadi kokoh ketika suatu saat jatuh, kalaupun seandainya ada kesedihan karena kualitas batin yang bijak berkenaan dan ketidakkekalan sudah berkembang, kesedihan juga tidak akan berlangsung lama. Tapi kalau kemudian tidak ada pemahaman demikian, begitu jatuh, kemelekatannya besar, ya penderitaan akan semakin besar. Terhadap apapun. Punya rumah, punya mobil, punya apapun yang dianggap sebagai menyenangkan termasuk keluarga. Harus dilihat bahwa itu adalah tidak kekal. Pasti berubah. Perpisahan pasti terjadi. Nah kalau kita melihat demikian, artinya kita melihat dengan kebijaksanaan, bukan melihat dengan ketidaktahuan, tapi dengan kebijaksanaan, maka kesedihan juga tidak akan mudah muncul. Itu yang harus kita kokohkan dalam batin kita, dan itu bagian dari meditasi, melihat ketidakkekalan. Dan sesungguhnya pada saat kita bermeditasi lama-kelamaan, apa yang kita lihat? Ketidakkekalan. Kita akan melihat semakin paham bahwa ketidakkekalan itu semakin terlihat dengan jelas. Jadi sekarang saja mungkin dalam 2 hari ini, mungkin bisa melihat dengan jelas dalam batas tertentu. Contohnya adalah bagaimana perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bisa berubah-ubah dengan sangat cepat. Tadi pagi meditasi enak sekali. Setelah 1 jam kemudian kok menderita sekali. Kemudian lagi, nyaman sekali. Dalam 1 sesi barangkali awalnya nyaman sekali. Begitu setelah beberapa menit, kok tiba-tiba kacau sekali. Perubahan terlihat dengan lebih jelas. Yang itu tidak akan terlihat dengan jelas kalau kita tidak bermeditasi. Karena kita tidak peduli. Sebenarnya perubahan sama saja. Akan terjadi cepat sekali, tetapi karena tidak peduli, maka tidak terlihat dengan jelas. Maka meditasi ini adalah melihat perubahan, melihat ketidakkekalan. Nah kalau kita melihat ketidakkekalan, artinya melihat dengan kebijaksanaan, yang mana itu akan menghancurkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, termasuk ketakutan, kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran. Itu akan semakin berkurang dengan melihat ketidakkekalan. Ya, semoga bisa dipahami. Namun budaya Bante, apakah kotoran batin datang dari dalam diri dan marah datang dari luar diri? Apa perbedaan kotoran batin dengan marah? Ya, sebenarnya marah itu juga macam-macam ya. Ya, kotoran batin secara umum datang dari dalam batin kita. Apa itu marah? Marah bisa memang ada dalam Buddhis, marah itu ada yang mengacu kepada makhluk yang mengganggu. Biasanya kalau orang Jawa Tengah itu, kalau ada anak kecil, misalnya mengganggu terus gitu kan, orang tua lagi masak, masakannya belum selesai, kemudian nangis-nangis ingin makan gitu kan, pasti akan dikatakan, kamu kok jadi marah gitu. Marah itu adalah penggoda, pengganggu. Sama seperti dalam bahasa Jawa, marah itu mengganggu. Maka marah ini bisa makhluk, tapi marah juga adalah kotoran batin itu sendiri. Jadi tidak harus makhluk. Ya sebenarnya kalau memang ada makhluk-makhluk marah tertentu gitu kan, tetapi sebenarnya orang-orang yang mengganggu kita, orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat jahat ya sama dengan marah juga. Ya kan, makanya berasosiasi dengan yang tidak baik itu bahaya juga. Kalau kita belum benar-benar kokoh, ya kalau kita berasosiasi dengan orang yang tidak baik, ya seperti berasosiasi dengan marah juga. Kita akan terseret. Kecuali kalau kita sudah kokoh, ya walaupun marah datang, kita tidak terseret. Kalau kita sudah kokoh. Makanya jangan kemudian berpikir, kan kita harus penuh compassion, kita harus penuh kasih sayang terhadap siapapun. Terhadap orang yang tidak baik juga kita harus memunculkan kasih sayang, kita harus berasosiasi dengan mereka. Yaitu baik kalau batin kita sudah kokoh.
Tapi kalau batin kita belum kokoh ya kita harus menghindar untuk sementara waktu. Tidak semua kemudian ketika kita melihat ada orang tenggelam, kita harus membantu orang yang tenggelam. Kalau ternyata kita tidak bisa berenang, alih-alih kita itu membantu dia, tambah merepotkan, ikut tenggelam juga kan. Ya lebih baik kita menghindar mencari orang yang bisa berenang untuk membantunya. Ya sama, ketika batin kita belum kokoh ya kita ada kalanya menghindar terhadap mara pengganggu. Ya jadi memang mara itu bisa makhluk, ya ada dikatakan makhluk dewa tinggi, ya, dikatakan sebagai mara, Paranimita Wasawati, tapi ya itu teori. Tapi yang jelas adalah mara itu yang paling relevan adalah pikiran kita, kotoran batin kita sendiri. Itu adalah mara. Yang kita melihat, kita mengalami. Ya, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Namun budaya Bante yang dimaksud konsentrasi absorpsi itu bagaimana? Terima kasih penjelasannya. Nah, ini dalam Dhamma disebut jhana. Apa itu jhana? Jhana itu adalah kondisi batin yang terbebas dari 5 rintangan batin. Itulah kenapa dari awal kita membicarakan tentang 5 rintangan batin yang pasti akan muncul pada setiap orang yang bermeditasi. Yang tadi telah disebutkan, keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, kebencian, malas dan ngantuk, kegelisahan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan. 5 rintangan batin. Ketika 5 rintangan batin ini lenyap, memungkinkan seseorang akan mencapai konsentrasi yang mendalam. Ini pertanyaannya absorpsi. Maka 5 rintangan batin ini harus dilenyapkan. Maka jhana pertama dikatakan sebagai vivicewa aku salehi damehi, vivicewa kamehi, vivica aku salehi damehi. Sawitakang sawicarang, piti sukang, viveka piti suka, patamang janang upasambaja viharati. Seseorang harus terbebas dari kama, berbagai macam keinginan, persepsi, pikiran berkenaan dengan kesenangan indrawi. Jadi persepsi, keinginan, pikiran berkenaan dengan kesenangan indrawi itu harus lenyap. Vivicewa aku salehi damehi, dan juga harus terasing, terbebas dari segala bentuk pikiran yang tidak bermanfaat. Ini sesungguhnya mengacu kepada 5 rintangan batin. Jadi kamehi mengacu kepada rintangan batin yang pertama. Aku saladama mengacu kepada rintangan batin keempat terakhir. Nah, baru kemudian seseorang akan mendapatkan piti suka. Vivekajang piti sukang, sawitakang sawicarang vivekajang piti sukang. Mendapatkan kegiuran kebahagiaan yang muncul dari viveka, keterasingan batin dari 5 rintangan batin. Dan ia berdiam mencapai jhana pertama, konsentrasi mendalam yang pertama. Maka yang dimaksud dengan jhana adalah ketika 5 rintangan batin itu lenyap. Maka usaha yang harus dimunculkan dalam meditasi ini sebenarnya apakah itu meditasi untuk memunculkan kebijaksanaan, disebut vipassana, atau untuk memunculkan ketenangan, 5 rintangan batin ini harus di-handle, harus dikenali dan dilenyapkan. Tidak bisa tidak. Ya, begitu ya, bagi yang bertanya. Nanti kalau dijawab semua, panjang kali lebar. Karena jhana itu kan banyak.
Selamat malam Bante. Tadi pagi saya betul-betul hening, di mana awalnya saya bisa memperhatikan nafas terus-menerus. Saat hening itu tidak mendengar suara luar, tapi saya yakin tidak tertidur. Apakah itu benar-benar terpusat? Untuk memperoleh kembali suasana seperti itu sulit. Mohon penjelasan Bante. Ya itu bagus, tetapi kemudian ya harus dilihat bahwa itu pun juga tidak kemudian dicari-cari dengan berpikir-pikir. Karena ini biasa ketika orang bermeditasi mendapatkan ketenangan demikian, kemudian di sesi selanjutnya kemudian dicari-cari. Padahal justru meditasi itu adalah melepas, bukan mengumpulkan. Mengapa ketenangan bisa muncul, kedamaian bisa muncul? Ya karena melepas. Melepas apa? Reaksi pikiran. Melepas berbagai macam bentuk pikiran, melepas 5 rintangan batin. Sedangkan ketika mencari-cari, itu sudah kembali terkecoh, terperosok ke dalam rintangan batin, kegelisahan. Maka itu pun juga harus disadari. Tidak kemudian terseret lagi dengan kegelisahan karena mencari-cari atau berpikir-pikir. Nah, maka meditasi adalah melepas, membuang pikiran-pikiran yang buruk, 5 rintangan batin. Apapun alasannya, ketika ada kegelisahan, itu adalah rintangan batin. Maka harus diredam, dilenyapkan. Ya, begitu ya. Jadi ketenangan muncul karena pelepasan, bukan karena pencarian, bukan karena bereaksi. Selamat malam Bante, saya ingin bertanya, apakah perenungan anicca, dukkha, dan anatta bisa dijadikan objek meditasi? Jika bisa, bagaimanakah susunannya? Atau kita memperhatikan keluar masuk nafas terlebih dahulu, baru kemudian melakukan perenungan sebagai objek? Mohon arahannya Bante. Anicca, dukkha, dan anatta itu adalah nilai-nilai luhurnya. Objeknya itu berbeda. Landasannya berbeda. Landasan dari atau objek dari meditasinya itu batin dan jasmani. Akan tetapi perenungannya adalah anicca, dukkha, anatta. Jadi seperti misalnya kita menggunakan objek jasmani, salah satunya adalah nafas. Nah, nafas itu adalah objeknya. Tetapi kemudian direnungkan dari sisi ketidakkekalannya. Dari sisi yaitu ketidakpuasannya. Dari sisi tanpa dirinya. Nah, perenungan terhadap jasmani itu adalah kebijaksanaannya atau nilai-nilai luhurnya. Sedangkan objeknya itu adalah landasannya. Objek meditasi adalah landasannya. Ya seperti misalnya meditasi cinta kasih atau disebut metta bhavana. Objeknya apa? Objeknya adalah makhluk. Objeknya makhluk. Tetapi nilai-nilai luhur yang dimunculkan di sana adalah semoga semua makhluk berbahagia. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Itu adalah nilai-nilai luhur. Objeknya adalah makhluk. Vipassana dengan memunculkan kebijaksanaan anicca, dukkha, dan anatta, objeknya adalah batin dan jasmani. Atau kalau kita detail lagi, objeknya adalah 5 gugusan. Maka ada satu cara misalnya, pada saat kita mau meditasi jalan sebagai contoh, sebelum kita bermeditasi, sebelum kita berjalan, kita bisa merenungkan satu persatu. 5 gugusan. Sembari berdiri kita renungkan. Pertama adalah jasmani. Kita tahu jasmani. Kita mengenali jasmani. Kemudian dilihat bahwa jasmani itu adalah fenomena yang tidak kekal. Yang tidak bisa dipertahankan. Yang tidak ditemukan keberadaan inti. Dengan melihat demikian, batin menjadi melepas.
Kemudian setelah melihat jasmani, melihat perasaan dengan cara yang sama. Sebagai tidak kekal, yang berubah, yang tidak bertahan, yang tidak ditemukan adanya inti. Perasaan, sekadar perasaan. Kemudian batin melepas, tidak melekati perasaan. Dan dilakukan berkenaan dengan persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran. Ada perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Dan seseorang berjalan tanpa kemelekatan. Karena apa? Muncul dari pemahaman anicca, dukkha, dan anatta. Maka objeknya adalah 5 gugusan. Sedangkan anicca, dukkha, dan anatta adalah kebijaksanaannya. Berkenaan dengan objek yang diperhatikan. Nah, seperti itu. Sudah jam 8:30, semoga bisa dipahami. Dan tetap semangat apapun yang terjadi. Walaupun jungkir balik, tetap semangat. Dan semoga kita semua maju dalam batin kita. Sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.